Tapi sampai tahun 2022 itu sekitar seratusan. Mungkin pasti sudah nambah lagi ya, Prof ya. Kemudian eh, juga ada jurnal-jurnal juga di internasional maupun di dalam negeri kurang lebih sekitar 40-an, mungkin sudah mencapai 50 sampai 2023 kemarin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan kuliah dari Prof Yusak tentang imunologi kanker yang terkini. Monggo Prof Yusak untuk boleh memulai kuliah pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Lucy atas introduksinya. Lalu terima kasih juga pada Dr. Rina dan staf UNS atas kesempatan luar biasa yang telah diberikan pagi ini. Slide maupun suara saya beres ya, enggak apa-apa ya. Sorry, saya enggak berhasil ganti ini Pak, background. Sudah saya save, tapi saya cari nggak ketemu save di mana. Ya maaf ya, saya lanjutkan. Nggak apa-apa. Jadi imunologi kanker atau cancer immunotherapy itu sudah sejak dulu ada. Jadi ada yang NIC, ada yang conjugated, itu yang disebut sekarang monoclonal antibodies atau targeted immunotherapy. Kemudian dulu sudah dicoba tumor cell vaksin, antigen vaksin, dendritic vaksin, vector based vaksin masuk cancer vaksin. Kemudian juga ada CTLA-4 targeting immune system checkpoint. Lalu perkembangan sejarahnya dulu cancer immunotherapy itu non-spesifik. Jadi ada yang memberikan interleukin 2, interferon alpha, GM-CSF, lalu ada immunomodulating drugs. Kemudian juga ada adoptive immunotherapy yang dimulai dari tumor infiltrating lymphocytes therapy, lymphokine activated killer cell therapy, cytokine induced killer cell therapy, dendritic cell cytokine induced killer cell therapy, genetically engineered T cell therapy. Pagi ini saya fokus cuma 3, yaitu adoptif imunoterapi atau CAR T cell lebih spesifiknya, kemudian immune checkpoints inhibitor, lalu cancer vaccine. Jadi nggak mungkin untuk membahas semuanya. Jadi saya batasi 3 itu. Apa itu imunoterapi atau imuno-onkologi? Adalah bentuk pengobatan kanker yang menggunakan kekuatan sistem kekebalan tubuh untuk mencegah, mengendalikan, dan menghilangkan kanker. Jadi kalau dulu orang melakukan kemoterapi ditujukan pada sel kankernya, sekarang pengobatannya dikonsentrasikan pada sel T-nya sendiri. Karena masalahnya sel kanker itu berasal dari tubuh sendiri. Sehingga kalau diberikan kemoterapi, kalau tidak targeted, itu juga sel-sel sendiri yang sehat juga ikut rusak. Sehingga harus dicari imun spesifik yang cukup kuat, yang mampu mengeliminasikan kanker yang sudah terjadi. Imunoterapi merupakan bidang yang berkembang pesat dalam pengobatan berbagai penyakit, khususnya kanker dan gangguan autoimun. Perkembangan terkini pada imunoterapi meliputi CAR T-cell therapy advancements, checkpoint inhibitors, personalized immunotherapy, vaccine-based immunotherapy, microbiome research. Ini kan ada hubungannya dengan keganasan-keganasan tertentu, misalnya CA colon dan sebagainya. Kemudian adaptive cell therapies yang selain CAR T-cell. Kemudian immune checkpoint targets,
combination terapis, imunoterapi untuk infectious disease, dikirim informasi ini. regulatory approvals. Kemudian hukumnya bagaimana? Jadi mengulang lagi sedikit. Jadi dari sel T naif yang resting, kalau ketemu antigen, dia mengalami aktivasi. Aktivasi ini dia berarti mengeluarkan sitokin, interleukin 2, interleukin 4, interleukin 7, tapi dia itu juga konsum. Dia memakan sitokin ini. Kalau dia berhasil, dia butuh terutama interleukin 2, maka setelah ketemu antigen, dia akan berproliferasi. Nah, berproliferasi ini kemudian kalau sudah teratasi patogennya, harusnya dia mengalami kontraksi. Kalau dia sudah berhasil bekerja, sebagian dipengaruhi oleh interleukin 7 dan interleukin 15, berubahlah dia menjadi sel memori. Apa yang terjadi bila ada hal-hal lain dalam perjalanan resting T sel itu menjadi sel memori, ada gangguan, misalnya pada waktu aktivasi, yang mana dia mestinya butuh interleukin 2, tapi mengalami cytokine deprivation karena kerja dari Treg. CD4 positif, CD25 positif. Nah, sel ini memakan sitokinnya sehingga sel itu mengalami apoptosis sehingga meninggal. Akhirnya death, mati karena kekurangan sitokin. Demikian juga dalam tahap proliferasi dia sudah mengalami clonal expansion, jadi mengalami proliferasi. Kalau stimulasinya itu dari patogennya banyak, acute strong re-stimulation, maka re-stimulasi ini menginduce sel death, menyebabkan apoptosis. Maka terjadi kematian sel. Sebaliknya juga, kalau walaupun sudah proliferasi banyak, ada chronic weak re-stimulation. Ada rangsangan kronis tapi lemah. Akhirnya exhausted, T selnya mengalami kelelahan. Maka terjadi juga cytokine withdrawal, terjadi apoptosis dan sel death. Demikian juga yang proliferasi ini, kalau patogennya nggak teratasi, sitokinnya berkurang, dia juga akan sel death. Jadi hanya kalau sistem imun ini berhasil, baru dia bisa berubah menjadi sel memori. Sel memori ada yang sentral, ada yang perifer. Sekarang kita masuk ke adoptive T-cell transfer therapy. Pada adoptive T-cell therapy, maka pasien diberikan T-cell, baik itu autologous tapi bisa juga allogenik. Ada pasien kanker dan separuh dari pasien yang mengalami kanker stadium lanjut mengalami kemajuan yaitu regresi tumor kalau dia di kotransplantasi dengan leukosit pasien yang sudah ditransplantasi bersama, ditumbuhkan bersama dengan autologous tumor cell. Jadi dicampurkan antara leukosit pasien dengan sel kankernya, dikultur bersama lalu dimasukkan kembali. Ada juga yang menggunakan tumor infiltrating lymphocyte atau TIL, yaitu diberi tumornya diambil dari tumor itu diambil T-selnya, maka
T-sel yang tumor infiltrating ini dimasukkan kembali ke pasien, kemudian ditambahkan interleukin 2, maka responnya bagus. Itu digunakan tahun 80. Tapi sekarang yang dipakai adalah chimeric antigen reseptor T-sel atau CAR T-sel. Ini mencapai kemajuan, terutama untuk keganasan hematologi seperti leukemia dan limfoma. Nah, ini ada virus yang membawa CAR DNA. Chimeric itu dua macam hewan, jadi satu namanya chimeric. Jadi manusia berkepala singa misalnya. Nah, ini yang reseptornya antigen itu yang chimeric. Jadi virus ini nanti memasukkan isinya ke T-sel, maka T-sel akan mengekspresikan chimeric antigen reseptor. Dan itu disajikan ke APC. Jadi cara kerja dari T-sel, jadi T-selnya diambil melalui leukophoresis, kemudian dimodifikasi T-selnya itu supaya T-sel itu mengekspresikan chimeric antigen reseptor atau CAR pada permukaannya seperti gambar yang tadi, dimasuki vektor virus yang membawa gen lain. Jadi karena chimeric antigen reseptor ini suatu protein sintesis, maka dia didesain untuk supaya permukaannya itu mempunyai antigen yang spesifik yang dijumpai pada cancer selnya. Kalau misalnya itu leukemia, maka misalnya CD20 itu bisa ditampilkan di atas, atau CD19. Jadi supaya CAR T-sel ini nanti bisa secara spesifik bekerja. Setelah mengalami modifikasi genetik ini, CAR T-sel itu ditumbuhkan, dimultiplikasi dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak. Jadi setelah beberapa minggu, kulturnya berhasil, T-sel autologus yang sudah dimodifikasi ini dimasukkan kembali ke tubuh pasien. Jadi kalau dia berhasil masuk ke tubuh pasien, maka ini terus dia akan berproliferasi. Sekarang CAR T-sel ini bersirkulasi ke seluruh tubuh dan mulai menyerang target cancer selnya yang mengekspresikan antigen yang dituju. Kalau mereka ketemu dengan antigen yang terdapat di permukaan cancer cell itu, maka CAR T-selnya teraktivasi. Sekali teraktivasi, maka CAR T-sel akan menginisiasi poten imun respon terhadap sel kanker. Maka akan melepaskan toxic substance, enzim dan perforin, dan sitokin yang membantu menghancurkan cancer cell. Ini diharapkan bisa mengeliminasi sel-sel kanker di dalam tubuh. Karena dia sudah berproliferasi dan sudah berhasil, maka sebagian dari CAR T-sel ini bisa tetap berada di dalam tubuh setelah pengobatan dan bisa nanti bersifat mencegah kekambuhan atau recurrence. Jadi persistensi dan bersifat memori ini penting untuk remisi jangka panjang. Jadi
CAR T-cell itu ada beberapa jenisnya. Ada cancer specific monoclonal antibody, co-stimulatory molecule CD28, kemudian dia ada T-cell receptor CD3 sigma, kemudian ini dimasukkan lalu retro atau lentivirus ditransduksi masuk ke T-cell pasien. Keuntungan dari monoklonal antibody yang digabung ini dengan cytotoxic limfosit, adanya monoklonal antibody menyebabkan CAR T-cell ini bersifat high affinity dan specificity, sedangkan CTL high potensial untuk cytotoxic dan proliferasi. Jadi ini beberapa CAR T-cell yang sudah di-approve oleh FDA dan bisa didapatkan di pasaran. Tapi harganya masih mahal. Untuk multiple myeloma, untuk B-cell lymphoma, kebanyakan untuk B-cell lymphoma. Karena target antigennya jelas. Nah, jadi ini kuliah mengantar ya, saya tidak masuk ke detail, tidak masuk ke teknik pembuatan dan sebagainya. Jadi ada ahlinya sendiri. Ada orang Indonesia yang ahli di bidang CAR T-cell yang sekarang bekerja di Amerika di perusahaan asing. Checkpoint inhibitor ini lain lagi. Checkpoint inhibitor atau disebut checkpoint blockade terapi adalah obat yang digunakan untuk memperkuat imun respon dari tubuh sendiri untuk memerangi kanker. Dan ini sudah berkembang dan yang paling dikenal sekarang adalah PD-1 dan CTLA-4. Apa itu imun checkpoint? Imun checkpoint adalah molekul yang pada permukaan sel imun yang mengatur respon imun itu aktivasi apa berhenti, stop. Ini penting untuk mempertahankan self tolerance dan untuk mencegah imun sel menyerang sel-sel yang sehat. Sel kanker bisa memakai checkpoint ini untuk menghindari diri dari serangan sistem imun. Maka inhibisi dari checkpoint ini adalah monoklonal antibody atau molekul yang didesain untuk memblok aktivitas dari checkpoint imun yang spesifik ini. Kebanyakan antibody monoklonal ini ditargetkan melekat pada PD-1 atau PD-L1 atau CTLA-4. Yang ini cerita mengenai penemuan imun checkpoint di tahun 1990. Jadi di situ ditemukan bahwa imun checkpoint adalah molekul pada sistem imun yang meregulasi imun respon untuk mencegahnya dari serangan imun. Kemudian blokade dari CTLA-4 itu Dr. James Allison dari Berkeley tahun 95 mengidentifikasi cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 atau CTLA-4 sebagai imun checkpoint yang bisa menghambat T-cell aktivasi. Jadi T-cell teraktivasi ternyata ada yang mengembangkan CTLA-4-nya. Dia membuat antibodi monoklonal yang disebut ipilimumab yang bisa memblok CTLA-4 sehingga bisa memperkuat sel imun T-cell. Tahun 2011 ipilimumab di-approve oleh FDA.
dan dipakai untuk pengobatan melanoma metastatik. Jadi kalau sel melanoma tadi mengekspresikan CTLA-4, dia seperti menstop imun sistem. Nah, kalau dia diblok, maka sistem imun akan menyerang melanoma tadi. Kemudian penggunaan dari PD-1 dan PD-L1 pathway inhibitor. Tahun 90, PD-1 atau program cell death protein 1 dan liganya PD-L1 sebagai imun checkpoint utama di antibodinya dinamakan pembrolizumab dengan nama dagang Keytruda dan nivolumab dengan nama dagang Opdivo. Digunakan untuk memblok PD-1 dan atezolizumab yang digunakan untuk menghambat PD-L1. Kemudian rapid indikasi bisa juga digunakan untuk lung karsinoma, renal karsinoma. Jadi kadang-kadang checkpoint inhibitor ini juga digunakan pada keganasan lain selain melanoma untuk membantu standar terapi. Oleh penemuan ini maka hadiah Nobel tahun 2018 James Allison dan Tasaku Honjo memenangkan hadiah Nobel untuk fisiologi or medicine dalam menemukan imun checkpoint dan mendevelop checkpoint inhibitor sehingga bisa dipakai untuk pengobatan melanoma yang stadium lanjut. Kemudian ini riset ini masih terus berkembang karena diharapkan tidak hanya melanoma dan beberapa sel kanker paru atau renal sel CA, tapi bisa terutama diharapkan untuk sel-sel tumor yang padat. Tentu dengan kombinasi yang lain. Ini CTLA-4. Ini anti-PD-1. Metabolic reprogramming. Ini mengembalikan restoration glycolytic activity. Nah, kita mulai dari kiri atas saja. Ini sel tumor. Sel tumor mengekspresikan PD-L1. Sedangkan sel T mengeluarkan, kalau mengeluarkan PD-1, kalau ini terikat, maka mengakibatkan inhibitory signal. Tapi ikatan ini dicegah oleh antibodi yang hijau ini. Adanya antibodi yang hijau ini entah mengikat ke PD-L1 atau mengikat PD-1 akan mencegah ikatan penghambatan dari PD-1 dan PD-L1. Kemudian antigen presenting cell itu ada co-stimulatory molekulnya, yaitu CTLA-4 itu akan dikatakan CD86 dan CD28 akan berdekatan dengan CD80. Dengan mempromoting CD28 agar berdekatan dengan CD86, setelah ikatan CTLA-4-nya diblok, dihambat, maka sistem imun akan berjalan. Kalau Treg didepresi oleh anti-CTLA-4 monoklonal antibody melalui mekanisme ADCC, maka Treg-nya juga akan berkurang. Jadi dengan menggunakan bersama-sama anti-CTLA-4 dan anti-PD-L1, ini berhasil tadi
mengembalikan sel ini berfungsi normal. Jadi sel kankernya bisa dibasmi. Jadi ini mekanisme dari inhibisi PD-1 axis. Ini ada molekul PD-1 activated T cell, lama-lama dia akan mengekspresikan PD-1 dan itu akan diterima oleh reseptornya, ligannya. Sedangkan APC akan mempunyai PDL1. Ini ikatan trimolekuler spesifik antara T cell reseptor, antigen, dan molekul MHC. Kalau activated T cell mengalami ekspansi, maka dia nanti bisa menyerang sel tumor karena PD-1-nya sudah tidak diekspresikan lagi karena diblok oleh anti PD-1. Maka dia akan menyerang di sel dengan melepaskan transim dan perforin. Nah, ini kerja dari beberapa monoklonal antibody seperti tadi pembrolizumab, nivolumab, ini nanti bekerja dengan menghambat PD-1. Dengan ipilimumab, dia akan menghambat CTLA-4. Sehingga T cell ini bisa aktif. Kalau dia aktif, dia bisa menyerang cancer cell. Sedangkan yang di kanan atezolizumab, avelumab ini akan berikatan dengan PD-L1 sehingga PD-L1 nanti tidak bisa berikatan dengan PD-1. Karena checkpoint inhibitor ini, maka T sel yang aktif ini menyajikan sel dendritik, kemudian bisa menyerang sel kanker. Maka imun sistem akan bekerja dengan baik. Jadi CTLA-4 menghambat di kompartemen di limfoid, di sentral limfoid. CTLA-4 modulasi imun respon dengan berikatan dengan CD80, CD86, dan mencegah ikatan CD28, dan mencegah dia untuk menginhibisi aktivasi sel T. Jadi antibodi yang memblok CTLA-4 bisa meneruskan atau menyebabkan aktivasi sel T terus berjalan. Sel T ini kemudian bermigrasi ke jaringan perifer dan menyerang sel-sel tumor. Sekarang di bawahnya yang PD-1, terutama efeknya pada sel T di jaringan perifer, bukan di limfoid. Tadi sudah dikatakan bahwa ikatan PD-1 dari T sel pada PD-L1 atau PD-L2 pada sel tumor menyebabkan inhibisi dari respon imun, menyebabkan supresi dan menyebabkan T cell exhaustion. Antibodi yang mengeblok PD-1 maupun PD-L1 ataupun PD-L2 mengembalikan restore dari efek dari T cell effector sehingga mengaktifasi kembali anti-tumor response-nya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini gambar APC, kemudian CTLA-4. Ini diikat oleh anti CTLA-4.
Treg ini menghambat ikatan, jadi ABC tidak teraktivasi. Ini CD28 kalau jadi harus ada two hits teori mengatakan selain interaksi trimolekuler antara molekul MHC, peptida khusus dengan T-cell reseptor, ditambah dengan ikatan co-stimulatori itu akan mengaktifkan sel T. Tapi ini jumlahnya banyak, sehingga lebih aktif lagi. Sebaliknya kalau ada Treg, dia akan menghambat activated T-cell ini. Nah, ada istilahnya mismatch, ada chromosomal instability. PD1 ini bekerja terutama untuk mismatch repair division. Jadi nanti sebetulnya ada istilah-istilah microsatellite dan sebagainya. Itu nanti belakangan bisa dijelaskan. Tapi PD1 blockade ini bagus untuk kanker yang mekanismenya mismatch repair. Tentu ini harus diperiksa nanti biomarkernya. Kemudian terakhir, perkembangan terakhir dikatakan dostarlimab dengan nama Jemperli adalah antibodi yang dipakai untuk pengobatan endometrial cancer. Dostarlimab adalah PD1 receptor blockage monoklonal antibody yang disahkan tahun 2021. Source-nya Humanize. Jadi untuk pertama kalinya targeted terapi yang dianggap berhasilannya cuma 3-5% dibandingkan kemoterapi ternyata bisa 100% dalam hal ini pada trial ini, tapi yaitu mereka yang mengalami CA rektum, kolorektal, stadiumnya selanjut, dan diberi dengan dostarlimab ini, tapi mekanismenya harus mismatch repair division dan hanya menggunakan single agent PD1 blockage, itu keberhasilannya 100%. Dianggap ini miracle, keajaiban. First time in history, dostarlimab miracle drug for cancer 100% success rate. Trial menggunakan monoklonal antibody yang disebut dostarlimab tiap 3 sampai selama 6 bulan bisa mengobati stage 2 or 3 rectal cancer. Ini di Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York dan dipublish di New England Journal of Medicine. Sekarang topik ketiga, oncolytic vaksin. Oncolytic vaksin ini menggunakan virus yang direkayasa sedemikian sehingga bisa menginfeksi kanker sel dan kemudian membunuhnya dan tidak menyerang sel-sel yang sehat. Sebagai tambahan, virus ini juga bisa digunakan untuk menstimulasi sistem imun dari pasien untuk mengenali dan menyerang cancer sel, menyebabkan respon imun sel seluler terhadap tumor sel ini bekerja bagus. Jadi yang penting oncolytic vaksin ini harus punya sifat selectivity, harus mempunyai target cells cancer specifically. Oleh karena itu biopsi pertama atau jaringan pertama dari hasil pembedahan itu sangat penting untuk pengembangan dari oncolytic vaksinnya. Karena ini yang menentukan selectivity-nya. Kemudian immunogenicity. Ini didesain untuk menginduksi imun respon. Kalau cancer cell sudah dimusnahkan oleh virus, maka tumor spesifik antigen dan sinyal yang imun selektif, imun stimulating ini
kemudian mengaktifasikan sistem imun akan menyebabkan eliminasi dari sel kanker oleh sel-sel imun seperti sel T. Mekanisme kerja dari virus onkolitik, pertama dia harus dimasukkan ke pasien baik intratumoral injection ataupun intravenous infusion. Kemudian dia harus mengalami replikasi virusnya masuk dan replikasi di dalam kansernya yang menyebabkan nanti lisis dan melepaskan virus lebih banyak. Kemudian imun aktivasi, kalau sel kansernya sudah pecah, sudah destroyed, maka itu jadi antigen dan merangsang molekul imun stimulating. Jadi ini akan meningkatkan respon imun dari pasien. Kemudian respon antitumor. Imun sel yang teraktivasi, terutama sel T sitotoksik, akan mengenali tata atau tumor spesifik antigen dan mentargetkan tumor-tumor serupa yang terdapat di dalam seluruh tubuh akan dimusnahkan. Kemudian ada beberapa pemeriksaan laboratorium, blood test, yang memprediksi respon terhadap imunoterapi. Misalnya atezolizumab monoterapi, sesuatu imun checkpoint terapi yang dipakai untuk non-small cell lung carcinoma, maka diharapkan tumornya itu memang mengekspresikan PD-L1. Jadi di permukaannya ada PD-L1 supaya obat ini bisa bekerja. Pada 153 pasien dengan non-small cell lung carcinoma, diperiksa ctDNA-nya untuk melihat tumor mutational burden. Kalau kanker itu punya tumor mutational burden atau TMB yang tinggi, maka dia dikatakan responsif terhadap imun checkpoint inhibitor. Jadi predefine-nya TMB-nya harus lebih besar dari 16. Kemudian berbagai studi dan berbagai optimasi nanti diperlukan untuk mencari biomarker untuk pengobatan spesifik ini. Contohnya, ya singkatnya itu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Yusak untuk paparan kuliahnya untuk kami semua. Kira-kira teman-teman yang di sini misalnya mungkin sudah cukup jelas atau ada yang perlu di mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan mungkin ke Prof. Yusak, ada yang masih kurang jelas atau sebelumnya mungkin sudah pernah membaca sedikit-sedikit terus sudah tercerahkan atau perlu hal yang lain. Saya sendiri sih untuk yang oncolytic vaksin vaksin itu saya belum baca, Prof. Tapi untuk yang PD-L1, and then CTLA-4, CAR T cells, kebetulan kadang kami diskusi bareng sama teman-teman yang baru stase onkologi. Cuman kalau yang oncolytic vaksin ini sepertinya lebih baru, nggih, Prof. Nggih. Jadi Ya, saya dalam perkembangannya onkolitik vaksin ini kalah dengan CAR T-cell oh gitu, nggih. maupun checkpoint inhibitor Ya karena mungkin memang agak, lebih mudah. Kalau nggih. vaksin mesti rekombinannya mesti kuat, Oh mesti gitu. membuat sendiri. Kita fasilitasnya kayaknya kok belum nyampe ke sana. Oh baik. Kalau yang CAR T cell itu di Indonesia apakah sudah mulai dikembangkan ya, Prof-nya? Setahu saya kok belum.
Setahu saya, tak tahu kalau center lain ada yang bisa. Oh, nggih. Hewan bisa, Amerika bisa. Oke. Ya, monggo teman-teman yang di sini silahkan kalau mau bertanya. Terima kasih Prof. Selamat pagi Prof. Yusak. Izin atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Robert Prof. Izin bertanya. Terima kasih juga buat kesempatan yang diberikan oleh Dr. Lucy. Izin bertanya Prof. Untuk pemaparan yang tadi tuh Prof. Apakah ada side effect yang mungkin terjadi dengan pemberian cancer imunoterapi yang diberikan tadi Prof, dan kira-kira apa parameter yang bisa kita gunakan untuk screening di lab setelah pemberian imunoterapi tersebut Prof. Terima kasih Prof, mohon pencerahannya Prof. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Robert. Mengenai side effect dari pemberian imunoterapi ini memang ada. Jadi ada yang berupa mual, muntah, ada yang reaksi radang pada paru itu meningkat. Jadi pemberian checkpoint inhibitor ini juga ada masanya ya, ada istirahatnya tiap 6 bulan, tiap 6 minggu atau tiap 4 minggu. Lalu ada yang targetnya tiap hari, tapi dipantau efeknya bukan dengan pemeriksaan laboratorium, melainkan secara klinis pasiennya reaksi atau tidak. Kalau sudah tidak mempan lagi, ya artinya tumornya tetap berkembang, ya kita mesti ganti obat, ganti dengan obat targeted terapi yang lain. Jadi nggak ada selama ini biomarker khusus yang bisa mengatakan ini berhasil atau tidak berhasil, jadi secara klinis, radiologis. Pemeriksaan yang bisa itu mengukur kelelahan dari T sel, itu bisa dilihat dengan flow cytometry. Ya, kurang lebih begitu jawaban saya. Memang belum ada biomarker khusus. Ini berhasil, ini nggak berhasil. Tapi lihat kemajuan dari tumornya mengecil atau membesar. Kadang-kadang nggak cukup sekali pemberian, CAR T-selnya diulang baru bisa mengecil. Jadi pengobatan seluler, kalau sekarang ada yang memakai NK sel, ada yang memakai sel dendritik, tapi saya karena enggak bekerja di situ enggak tahu persis berapa kali mesti diberikan dan berapa banyak yang mesti diberikan. Baik, saya sekalian nambahin. Mungkin Dr. Robert Ya. cukup jelas kah? Jelas Prof, terima kasih Prof buat pencerahannya. Prof Yusa, karena tadi sudah sempat mengutarakan, saya sekalian bertanya aja ya Prof. Untuk pemeriksaan flow cytometrinya untuk kelelahan T-sel tadi dengan marker apa ya Prof ya? Dengan CD apakah? Ada 4 macam CD, tapi saya enggak apa angka-angkanya itu, nanti tak lihatkan. Oh, oke, siap. Nanti saya juga sekalian mencari. Ya. Ya, tadi betul apa yang sudah disampaikan oleh Prof Yusak bahwa sepertinya memang monitoringnya secara klinis, kemudian dulu sempat sempat pernah dapat kasus waktu itu ada pasien yang mendapatkan pembrolizumab dengan saya lupa CA kolon mungkin. Kemudian akhirnya pasien tersebut meninggal dan dokternya minta izin ke keluarga untuk boleh nggak periksa apa tuh namanya? Di otopsi untuk Biopsi. kebutuhan otopsi untuk kebutuhan
pendidikan, Ya. kemudian diizinkan, dan ternyata memang pembrolizumab PD-1 atau PD-L1 inhibitor itu memang bisa memberikan efek samping yang bisa menginduksi misalnya pertumbuhan jaringan. Waktu itu kasus itu ada eh fibrus di eh, lang di parunya. Jadi itu yang akhirnya memberikan perburukan ke pasien. Dan tadi betul seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusak bahwa kalau memang gejalanya muncul lagi, mungkin harus beralih ke misal ke generasi dari satu ke dua. Nah, kita nggak tahu di Indonesia sudah mulai masuk di generasi berapa nih, Prof. Nya. Mungkin paling nggak pembrolizumab mungkin sudah ada nih. Pembro sudah masuk. Ya. Ya. Cuman mungkin pemakaiannya saya kurang tahu apakah dari misal BPJS itu apakah tercover atau hanya untuk kasus-kasus tertentu yang misalnya oleh apa ya ditawarkan oleh klinisi kepada pasien cukup bisa membeli atau tidak. Tahu saya memang belum di cover BPJS dan Oh, memang beberapa targeted terapi itu klinisi memang punya vouchernya istilahnya. Maka oh, bisa periksa ke lab dengan harga murah, nanti obatnya juga bisa ditebus dengan bantuan voucher itu. oh gitu. Kalau di Sutomo anu untuk PD-1 PD-L1 itu sudah rutin dilakukan ya Prof ya untuk di patologi anatomi misalnya. Untuk misalnya solid tumor. Eh, Solid tumor, kalau ada permintaan baru dilakukan. Karena Nggih. yang di BPJS hanya sampai yang standar. Kalau yang tambahan IHC-nya itu masih rasanya bayar rasanya. Oh begitu. Ya, baik. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau dari peserta online, monggo kalau ingin bertanya secara langsung juga diizinkan, dipersilahkan. Ya, mudah-mudahan cukup jelas yang saya sampaikan. Kadang-kadang kalau yang belum pernah berkecimpung di sini dikira abstrak, ya. Tapi enggak kok. Ini obatnya ada memang. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tami, Prof. Saya izin bertanya. Pada saat paparan Prof mengatakan bahwa obat dostarlimab ini kan digunakan untuk terapi. Nah, ini biasanya efek samping apa saja, Prof, yang sering terjadi dalam penggunaan dostarlimab ini, dan adakah kemungkinan rekarensi yang terjadi setelah pemberian obat ini? Seperti itu, Prof. Terima kasih. Dostarlimab setahu saya belum masuk ke Indonesia. Tapi side effect seperti halnya imun checkpoint yang lain tetap ada seperti yang saya ceritakan tadi, mual, muntah, bisa terjadi radang di tempat-tempat lain. Tapi dostarlimab ini lebih bekerja khusus untuk yang CA rektosigmoid, jadi yang di sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kiri ya. Ya. Yang prognosisnya biasanya lebih jelek, tapi ini lebih bagus. Tapi ya itu dasarnya harus memang tumornya mengekspresikan PD-L1. Dan tidak semua kanker rektosigmoid mengekspresikan PD-L1. Maka target terapinya ini tergantung hasil PA-nya, tergantung hasil IHC-nya nanti. Iya, betul. Yang pemeriksaan apa itu untuk mengkolek tumor area tumor yang betul dan pembacaan IHC yang betul-betul oleh expert yang betul terbiasa. Nah, itu mungkin nanti akan bisa memberikan informasi yang maksimal bagi klinisi untuk menawarkan apakah akan pasien berkenan diberikan terapi dengan imunoterapi misalnya dengan checkpoint inhibitor.
Berikut ada pertanyaan dari Dr. Kurniawan untuk Prof. Yusak dengan pertanyaan sebagai berikut. Apabila hendak melakukan targeted terapi, kira-kira perlu pemeriksaan screening apa, Nji, Prof? Yang penting hasil dari biopsi pasiennya, CA-nya jelas, ada indikasinya. Lainnya ya pemeriksaan rutin biasa. Keadaan umum pasien cukup baik, maka bisa diberikan. Tidak ada hal yang khusus sebenarnya. Baik, Dokter Kurniawan beri jawaban Prof. Yusak demikian. Jadi lebih pada pemeriksaan PA yang betul-betul tegak dan juga sudah ada screening awal untuk IHC dari misalnya checkpoint antigennya jelas, hasilnya jelas sehingga nanti boleh untuk memulai treatment. Dan kebetulan sepertinya kalau di luar itu ini ya Prof ya, kebanyakan pasien-pasien yang ditawarkan dengan targeted terapi ini sudah umurnya lumayan sudah Lanjut. berumur ya Prof ya. Tapi cukup apa mungkin karena asuransinya mengcover jadi bisa ditawarkan untuk pemberian imunoterapi ini. Saya beberapa kali membaca kebetulan dari NIGM itu juga mereka mulai waktu itu saat trial PD-1 PD-L1 itu setelah di follow up ternyata memang ada tetap belum maksimal misalnya sekitar 40%, 50% aja keberhasilannya karena kebanyakan dimulai pada pasien-pasien yang sudah stadium lanjut. J. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang perlu ditanyakan. Kira-kira untuk perkembangan ke depan gimana Prof kalau di Indonesia ini? Kelihatannya menjanjikan, kesulitannya itu di PA. Kalau di luar itu, kalau ada keganasan itu IHC-nya otomatis jalan. Kalau di sini kita kesulitannya, mesti minta ongkos tambahan ke keluarga pasien. Nah itu yang jadi masalah kadang-kadang. Kalau di luar mungkin kalau di Amerika ini ya Prof ya, seorang dokter Otomatis mereka karena asuransi, mereka apa yang perlu apa jadi lakukan. Jadi pemeriksaan laboratoriumnya juga begitu. Kegunaannya untuk apa? Bila perlu mereka bisa nambahi atau mengurangi. Jadi bayarnya itu belakangan. Kalau di kita per pasien harus dihitung apa biayanya berapa per paket. Jadi ini yang berlawanan. Iya, betul. Untuk pemeriksaan IHC ini memang cukup mahal antibodinya karena apa itu? Pengencerannya cukup kecil, jadi membutuhkan volume yang banyak. Oke. Prof, saya mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi. Sudah cukup jelas. Anak yang teman-teman yang masih R1 juga boleh bertanya, silakan. Dokter Rina, monggo Dokter Onil kalau hendak bertanya. Prof, kalau untuk saya sekalian bertanya, Prof, untuk perkembangan untuk pemeriksaan circulating tumor sel DNA itu bagaimana, Prof, kalau di Indonesia, Prof? Mungkin itu bisa kita Tapi kita lakukan, maybe. iya, bisa dilakukan di Darmais, kayaknya sudah bisa. Oh gitu. Itu di bagian apa, Iya. Prof? Itu bagiannya PA apa PK, Prof? Dokter Liana lakukan sendiri rasanya. Gimana, Prof? Dilakukan PK Lab, sendiri. oh PK Dokter sendiri. Liana. Nah, Iya. mungkin teman-teman mungkin bisa suatu saat nanti bisa mengembangkan karena siapa tahu bekerja di rumah sakit yang cukup besar yang bisa me- memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lab dengan cara untuk pemeriksaan circulating tumor cell DNA. Kalau di Sutomo sendiri gimana, Prof? Belum bisa. Belum Belum bisa. bisa gitu. Karena memang nggak mudah nih untuk mendapatkan satu Ada ini. Dan peralatannya, biayanya, karena di Sutomo itu karena Pemprov, jadi semuanya mesti ya disetujui Pemprov. Keuangan itu jadi hal yang utama sepertinya, jadi sulit untuk mengembangkan gini-gini. Maka betul.
untuk dari kolegium untuk fellowship onkologi itu yang bisa jalan yang di Dharma S dulu. Oh, baik. Jadi untuk yang onkologi itu yang fellowship kebanyakan memang di program hanya di Dharma S ya. Siapa tahu besok Ya. teman-teman kalau ingin melanjutkan, kalau sesudah lulus, monggo silakan. Baik, kira-kira ada yang yang hendak ditanyakan lagi, monggo. Atau teman-teman yang di online, teman sejawat yang di online. Karena pemeriksaan onkologi yang bersifat ini ya abu-abu antara dikerjakan oleh PA, sementara PA juga terbatas, apalagi kalau di rumah sakit yang punyanya Pemprov tadi ya sama ya kayak di sini. Saya kurang tahu kalau PD1, PDL1 oh sudah mulai dikerjakan saya rasa di sini, cuman memang tidak banyak, hanya staf tertentu saja yang terbiasa untuk eh, membaca hasil immunohistochemistry dengan untuk penentuan adanya checkpoint antigen. Baik, mungkin Dokter Rina. Prof, kalau targeted terapinya berarti solid tumor kebanyakan ya, Prof ya? Targeted terapi ya bisa dua-dua, solid tumor maupun yang tumor hematologi malignansi juga ada. Oh, hematologi bisa berarti ya, Prof. M. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Rina. Prof, sekalian nanya lagi, Prof. Ini kebetulan anak-anak masih bingung mungkin. Kalau untuk dulu saya sempat baca sih untuk ekspresi dari PD1, PDL1 misalnya di kasus-kasus leukemik kayak gitu kan sepertinya meskipun di treatment dengan checkpoint inhibitor, meski dikombinasi juga dengan CTLA-4 inhibitor itu masih kurang maksimal. Kira-kira mungkin perkembangannya kira-kira lari kemana aja, Prof? Oh, yang kar ini tadi ya, kartisel tadi ya, Prof ya? Kartisel itu terlebih untuk limfoma ketimbang leukemia sebetulnya. Cuman kalau yang kayak yang leukemia akut seperti itu Jadi agak kalau leukemia arahnya sebetulnya ke arah stem cell. oke. Stem cell yang hematopoietik jadi diambil keluarga atau yang Hmm? Hmm. agak terputus. Jadi ke stem cell yang hematopoietik. Nanti pasiennya sebetulnya diablasi. Kita fantasikan itu bisa. Jadi Oh, targeted terapi mungkin bisa. ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Dokter Kurniawan. Bagaimana caranya untuk pemberian targeted terapi kalau imunohistochemistry-nya itu belum spesifik? Sebaiknya bagaimana nih, Prof? Jadi misalnya mungkin hasilnya masih Ya. abu-abu antara apa ya? Misalnya ada PD1-nya atau ada PDL1-nya pada solid tumornya, tapi mungkin ekspresinya middle gitu. Jadi bukan yang high expression. Mungkin seperti itu atau mungkin sebenarnya ada tapi pemilihan antibody dari
imunohistokimianya tidak terlalu baik misalnya, sehingga agak mengaburkan dari hasil dari imunohistochemistry-nya. Mungkin begitukah Dokter Kurniawan pertanyaannya, Nji? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Kurniawan. Eh, karena bantuan anti-PD-L1 itu stadium yang sudah metastase biasanya, jadi tidak inoperable. Jadi walaupun hasilnya abu-abu, kalau nggak ada pilihan lain ya tetap dipakai, dicoba-coba. Kalau nanti tidak responsif, dipakai yang lain. Baik, jadi nanti meskipun Mungkin itu. misalnya dari secara klinis atau secara radiologis itu sudah ada di beberapa spot di metastase, dicoba meskipun agak abu-abu, nanti treatmentnya ditawarkan, kira-kira kalau pasiennya setuju, ya jalan gitu Nji, Prof. Nji. Ya, setuju. Ya. Begitu Dokter Kurniawan. Baik, mungkin ada yang ingin meminta informasi lagi lebih lanjut tentang imunoterapi ke Prof. Yusa, monggo silakan. Teman-teman yang di sini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Izin Prof, saya Iza. Mohon izin bertanya, Prof, untuk perkembangan ke depannya ini, Prof, antara mungkin imuno-onkologi ini sendiri terhadap terapi kromosom. Mungkin bagaimana ke depannya, Prof? Terima kasih, Prof. Imunologi akan terus berjalan dengan percobaan monoklonal antibody yang lebih bagus dan dengan vaksin dan sebagainya. Kalau kromosom ini yang saya tidak tahu, contohnya apa yang kromosom? Misalnya BCR, ABL, begitu kan maksudnya. Iya, Dok. Iya, Prof. Ya, kalau diagnosanya sudah ada arahnya, kita bisa lebih ke arah targeted terapi, tapi bukan ke imunoterapi. Tapi itu bisa spesifik ke arah penyakit tertentu. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih. Jadi untuk kasus-kasus entah CML atau AML yang mungkin eh, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR-able dan ternyata misalnya positif, misalnya pada kasus AML atau ALL mungkin bisa ditambahkan dengan apa itu namanya? Suddenly lupa. Targeted Jadi terapi. PCR-able inhibitor misalnya. Kalau ini Prof, saya mau bertanya sekalian Prof, mumpung ada Prof nih. Kalau untuk perkembangan pemeriksaan untuk mutasi pada kasus-kasus misal leukemia lah yang kita sering akan pegang itu, pasien yang misalnya sudah mendapat terapi kemo lalu cenderung relapse misalnya dalam waktu kurun 6 Betul. bulan atau 1 tahun misalnya kemo itu tidak ada perbaikan misalnya. Itu untuk pemeriksaan mutasi misal dari sampel sumsum tulangnya itu bias kita sudah bisa mengerjakan buatan ya Prof? Di Eh, si Sutomo sedang diusahakan untuk sitogenetiknya, oh tapi ya belum maksimal kayaknya. Jadi memang kalau sudah diobati dan cancer itu ada heterogenitasnya, jadi dia berubah, nggih. ekspresinya mulai berubah, maka targeted terapinya juga ikut berubah biasanya. Utomo sudah mulai Mulai mengerjakan. resisten. Ya, siapa tahu kami mungkin ada teman-teman besok mau berkunjung untuk
melanjutkan studi atau mengambil course di Sutomo nggih, Prof. nggih? Monggo kita terbuka. Oke. Baik, mungkin ada lagi teman-teman dari yang online, kira-kira adakah pertanyaan kembali untuk Prof. Yusak? Ya, silakan. Selamat pagi, Prof. Mohon izin bertanya, Prof. Silakan. Saya Mustika, Prof. Mohon izin bertanya. Untuk targeted terapi ini, hubungannya dengan misalnya biomarker yang ada itu apakah bisa dievaluasi, Prof? Misalnya kayak kanker dengan CA125 atau CA199 itu apakah bisa dari evaluasi tersebut, Prof? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Mustika. Eh, Kalau melihat untuk targeted terapi itu lebih dilihat kromosomal instability-nya, kemudian mikrosatelitnya. Jadi dia termasuk jenis yang apa? Bukan dari marker yang umum seperti CA125 atau CA199. Jadi nanti kalau seperti tadi kan PDL1 juga dilihat mismatch repair-nya. Nah, mekanisme-mekanisme ini yang dilihat fenotype dari kansernya sendiri. Apakah ada hipermetilasi, kromosomal instability atau yang disebut gene. Itu kalau di kanser kolorektal sekitar 70-80%. Itu memang mengarahkan pada pemilihan dari targeted terapinya. Jadi hal-hal itu yang dilihat nanti. Apakah itu Lynch syndrome misalnya. Nah, itu untuk pemeriksaan MMR, kemudian gene itu mungkin ada PR lagi ya Prof, buat kita ya. Ya itu yang lain, berbeda. Punya jauh lagi. Ya, tapi ya enggak apa-apa. Nanti buat teman-teman diharapkan meskipun sudah lulus, tetap harus belajar supaya apa ya, kita tambah pemahaman dan juga siapa tahu kalau semakin mungkin dari perkembangan penelitian mulai ada marker yang dimunculkan oleh dari hasil riset oleh vendor, jadi suatu saat mungkin bisa dipakai oleh teman-teman. Baik, kira-kira mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali, ada yang masih belum jelas? Ya, silakan. Selamat pagi, Prof. Mohon izin memperkenalkan diri, saya dengan Meli. Mohon izin bertanya, Prof. Tadi Prof sempat menyampaikan kalau saya tidak salah menangkapnya, untuk tadi CAR T-cell, jadi T-cell dari pasien diambil melalui leukapheresis, kemudian setelah itu akan dikultur untuk dicampur bersama dengan sel kanker pasien. Nah, itu kira-kira untuk dikulturnya berapa lama untuk bisa sampai dikembalikan lagi ke pasien, nggih, Prof? Itu Kemudian yang culture itu yang lama. Belum jadi CAR T-cell, itu masih yang adoptif terapi. Itu saya cuma cerita sejarah. oh, Yang nggih. di co-culture lalu nanti diberi interleukin 2. Itu sekarang beda. Sekarang ditransfeksi T-selnya oleh virus pembawa. Baik, Prof. Jadi untuk setelah dikultur kemudian dikembalikan ke pasien kembali, nggih, Prof? Ya, betul. Oh, nggih, Prof. Dengan harapan sel T-nya ini sudah terlatih menghadapi kansernya itu. Oh, nggih. Kira-kira untuk dari yang dikultur sampai dikembalikan ke pasien itu membutuhkan waktu berapa lama, nggih, Prof? Saya sih tidak baca secara detail, tapi biasanya kalau untuk T-sel apa itu paling tidak menyediakan itu waktu 3-4 minggu. Baik, terima kasih, Prof. Baik. Tadi kalau untuk collecting T-cell tadi
zaman dulu dengan aferesis ya Prof ya. Kalau sekarang apakah mungkin pakai cell sorting deh? Yang Kalau pakai cell sorting, ya kalau untuk CD34 kita pakai cell sorting. Kalau leukophoresis mungkin lebih mudah kayaknya. soalnya takutnya tuh kalau Cell sorting lama, ya. leukophoresis takutnya tidak terlalu spesifik atau mungkin di Ya betul. aferesis dulu baru di running untuk flow cytometry, kemudian di sort selnya, lalu di culture diperbanyak dulu baru di transfeksi nggih Prof. Nggih. Ya. Baru dikembalikan ke pasien. Baik. Ada gambaran kah? Wah, sepertinya PR saya jadi banyak ini Prof nanti ini menimbulkan banyak pertanyaan oleh mereka nih. Ya nggak apa-apa nanti saya nyiapin buat anak-anak. Saya kasih aja nih mereka yang susah-susah. Biar belajarnya bareng-bareng lah. Baik. Eh, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, itu angkat tangan benar nggak? Itu Amri itu tadi gini? Nggak? No? Oke. Baik, mungkin kuliah hari ini saya rasa sudah cukup cukup dan semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Yusak ini bisa memberikan wacana, membukakan wacana kita bahwa eh, sel kanker itu ternyata memang pintar, jadi bisa memberikan ekspresi antigen di permukaannya yang bisa mempengaruhi imun sistem sehingga bisa melemahkan imun sistem. Dan untungnya banyak orang berusaha karena melihat mungkin ada perkembangan kok pasien nggak pulih-pulih udah dikasih ini itu dengan penelitian dan mendapatkan beberapa marker-marker dari imun sel atau dari sel kanker, misalnya dari melanoma cells atau dari sel lung cancer, misalnya dari NSLCF, non-small cell lung carcinoma, kemudian sehingga bisa mendapatkan beberapa eh, imun beberapa antigen yang diekspresikan oleh sel tumor maupun sel limfosit yang bisa dikembangkan oleh untuk dimurnikan sehingga dibuatlah suatu terapi yang untuk menginduksi respon imun yang lebih baik dengan penggunaan misalnya tadi dengan adoptif imunoterapi misalnya dengan CAR T cells, kemudian pengembangan dari penggunaan checkpoint inhibitor misalnya dengan PD-1, PD-L1 inhibitor atau CTLA-4 inhibitor dan juga dengan adanya pengembangan vaksin onkolitik. Nah, diharapkan semakin adanya perkembangan ke depan, mungkin side effect-nya semakin diperbaiki lagi eh, apa itu kualitas dari inhibitor sehingga bisa menginduksi respon imun yang lebih baik untuk bisa membunuh dari sel tumor dan proliferasi dari sel tumor untuk penghambatan sel tumor dan supaya pengobatannya lebih spesifik jadi tidak lagi menggunakan kemoterapi yang konvensional. Ya, saya rasa kuliah hari ini cukup teman-teman mungkin boleh boleh apa ini? Prof boleh kesan dan pesan nggak, Prof? Kesan dan pesan. Bolehkah teman-teman ini menyampaikan kesan, Prof? Biar ada beda gitu dari biasanya. Silakan kalau kalian ingin menyampaikan kesannya. Tutup aja deh sekarang. Isa coba ngomong dulu. Tuh. Silakan, ayo, silakan. Selamat pagi, Prof. Yusak. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami semua. Mohon izin memperkenalkan, Prof. Nama saya Bastomi. Eh, izin terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Ini merupakan hal yang sangat baru bagi saya
di mana saya masih semester 1 sudah banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dan mungkin nanti akan didiskusikan kembali. Mungkin nanti bisa ada sesi duanya Prof lain waktu. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih juga. Mas apa? Berarti siap-siap nih Prof nih. Ada sesi kedua katanya Mas Tommy. Ya, Pak Sunami, ya saya senang kalau diundang Dokter Dina, ya pasti saya bersedia. Oke, siap nih Terima Prof. kasih. Ya, R2, silakan. R2 siapa nih? R2-nya siapa nih? Hadit, ayo, kamu nggak bisa lari kamu. Ya, silakan Hadit. Tumbang ya. Selamat pagi, Prof. Dan eh, rekan-rekan dokter sekalian, guru-guru saya, terima kasih. Terima kasih untuk kesan dari saya. Em, Selama ini kan biasanya kami kalau misalnya transfer ilmu memang lebih banyak dari PPDS ke PPDS dari kita untuk kita. Jadi apabila ada kuliah pakar seperti ini rasanya em, jadi pengalaman yang lebih unik dan menurut saya ilmunya sangat bermanfaat. Demikian kesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Hadit. Terima kasih. Mungkin satu lagi Prof, dari yang sudah mau lulus nih. Oh, berarti dua lagi. Nah, Mustika dulu. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Mohon izin memberikan feedback atau bukan feedback apa ya kesan Prof. Menurut saya ini kuliah pakar yang sangat bermanfaat Prof karena memang dari pendidikan PPDS sendiri kita banyak mencari sendiri sehingga memang perlu ada arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk dari yang pakarnya sehingga kita tidak salah dalam menginterpretasikan atau membaca sendiri jurnal-jurnal maupun case report yang kita dapatkan Prof. Demikian, terima kasih banyak Prof. Terima kasih, Kak. Katanya sekarang era merdeka belajar dan belajar merdeka dan dibantu dengan AI, machine learning dan sebagainya. Itu saya bisa belajar dengan sangat cepat. Saya juga ingin mendalami AI, tapi belum nyampe waktunya enggak. Jadi terpaksa belajarnya masih konvensional saya sendiri. Ayo. Baik. Masuk. Terima kasih banyak Prof untuk kuliahnya. Sangat membuka wawasan sekali. Banyak belajar ilmu-ilmu baru juga tadi, terutama tentang targeted terapi. Terus juga tadi yang viral onkolitik itu sangat membuka wawasan saya. Mungkin sedikit kesan dari bisa diadakan juga Prof. Mungkin nanti kuliah-kuliah lain kan gelarnya banyak ya Prof, yang mungkin di bidang-bidang lain bisa menambah wawasan kami lebih lagi. Terakhir juga mungkin ini Prof, kesan saya meskipun kuliahnya singkat, semoga ilmunya melekat. Terima kasih. Semoga ini Saya juga lega kalau yang diberikan berguna. iya Prof, semoga Silakan. karena Prof sangat semangat belajar belajar semangat untuk belajarnya sangat tinggi, semoga bisa memberikan inspirasi oleh teman-teman ini untuk terus belajar dan sekolah belajar course seperti itu ya Prof ya. Saya sebetulnya belajar dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau saya beri kuliah gini, ada pertanyaan yang tidak terjawab, itu memacu saya untuk belajar. Nah, jadi sebagai dosen itu juga ilmunya tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswanya banyak bertanya, saya juga ikut maju.
Wah, Jadi nah itu dia nih Profnya. Berarti itu pentingnya milih milih calon murid yang juga lumayan meletek gitu nih Profnya. ya. Kalau mahasiswanya rajin bertanya, mahasiswanya rajin, dikasih tahu gampang, itu tentunya dosennya juga, anak ini bisa, anak ini bisa gitu kan. Jadi kita pun juga seharusnya kami bisa terpacu, oh ini bisa, berarti saya harus lebih lagi karena anaknya juga rajin, berarti saya nggak boleh kalah juga sama muridnya, ngoten nggih Prof. Ya, laras. Baik, saya rasa saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya yang sudah berkenan membagikan kuliah pakarnya tentang imunoterapi. Semoga bisa bermanfaat untuk semua peserta yang ikut lewat online maupun yang hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi Prof di sesi-sesi kuliah yang lain. Semoga Prof sehat terus ya Prof. Terima kasih banyak. Amin. Ya, saya kembalikan ke Dr. Iza. Terima kasih kepada Profesor Dr. Jusak Nugraha, Magister Sains, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Penyakit Infeksi Konsultan, Subspesialis Imunologi Klinik Konsultan, Subspesialis Nefrologi dan Respirasi Konsultan yang telah memberikan materi pada kuliah pakar hari ini. Dan terima kasih kepada Dr. Lucio Kawardani, Spesialis Patologi Klinik PhD, selaku moderator yang telah memandu kuliah pakar pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama melalui Zoom. Dan kepada para peserta boleh open kamera dan bersiap-siap untuk foto bersama. Oke, baik. Pada hitungan ketiga kami akan mengambil gambar. Baik, bersiap-siap. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. Bisa. Oke, baik. Oke, kami ulang. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya. Ya, terima kasih kepada para dokter, profesor, doktor, dan dokter yang sudah mengikuti acara hingga di penghujung acara di kuliah pakar pagi hari ini. Demikianlah acara kuliah pakar program studi ilmu patologi klinik Fakultas Kedokteran UNS RSUD Dr. Muardi Surakarta. Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta yang telah meluangkan waktu untuk menyimak dan memperhatikan materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Kemudian terima kasih kembali kami ucapkan kepada Profesor Dr. Jusak Nugraha, Magister Sains, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Penyakit Infeksi Konsultan, Subspesialis Imunologi Klinik Konsultan, Subspesialis Nefrologi dan Respirasi Konsultan yang telah berkenan menjadi pembicara pada kuliah pakar hari ini. Kami dari pihak panitia dan semua yang terlibat dalam acara ini mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan kurang sempurna. Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semua, sehat selalu. Waalaikumsalam. Matur nuwun Siang, Prof. saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima Mohon kasih. izin kepada Dokter Lucy, Nuwun Dr. Rina dan Dokter Agus sami. foto bersama. Saya mohon Izin. Oh, Oh, izin.